selamat bergabung kembali di channel saya. Kali ini akan saya prediksi tentang Baim Wong yang sedang viral tentang perlakuan Baim Wong kepada seseorang yang menurut netizen kurang sopan. Di sini akan saya lihat apakah kejadian tersebut akan berpengaruh pada karirnya Baim di dunia entertain, terutama di dunia YouTube. Ada simbol tikus. Ini untuk karir kedepannya ya. Kemudian di sini ada simbol burung bangau, perpindahan, ada simbol kunci, ada simbol sebuah hubungan, sebuah jalinan dari kejadian di masa lalu, kejadian di saat itu ya. Jadi memang ada pengaruhnya untuk karir kedepannya Baim. Kalau dari kartu ini seperti apakah prediksinya? Ada simbol, maaf kebalik ya. Ada simbol bulan. Di sini bulan itu bisa dikatakan sebuah tabir, sebuah rahasia yang terungkap. Di sini juga ada simbol koin yang artinya pekerjaan atau materi. Kemudian di sini ada simbol mencari merenung untuk mencari sebuah ketenangan atau sebuah kebenaran dari hati nurani. Jadi mencari suara hati untuk memberi tuntunan ya. Dengarkan suara hatimu seperti itu. Kemudian di sini ada simbol peperangan. Di sini ada simbol pertumbuhan yang lambat. Jadi guys, dari dua kartu jenis yang berbeda ini artinya hampir sama. Saya mengambil dari dua jenis kartu yang berbeda untuk cross checknya ya. Di baris pertama ini ada simbol tikus. Tikus ini simbol perlemahan. Kemudian di sini ada simbol burung bangau, perpindahan. Jadi bisa dikatakan dari karir yang sukses akan mengalami perlemahan. Perpindahan dari karir yang mapan ke karir yang menurun. Tapi di sini ada simbol kunci. Semuanya itu karena apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau ingin meningkat ya gimana caranya? Tapi kalau dibiarkan seperti ini yang terjadi akan mengalami penurunan. Apa yang terjadi? Karena penurunan ini disebabkan ada hubungannya dengan kejadian apa yang sudah dilakukan di beberapa hari yang lalu. Ada simbol bulan ini ya. Jadi akan berpengaruh pada karirnya Baim ke depannya di dalam dunia entertainnya. Karena bisa dikatakan netizen menjadi kecewa apa yang sudah dilakukan pada kakek tersebut. Ya, ada hubungannya. Kemudian di baris yang terakhir ini ada simbol bulan. Bulan ini semacam kekhawatiran atau kejadian dari masa lalu yang masih saja dipikirkan atau masih saja mengganjal di dalam hatinya. Ini ya. Dan ini ada hubungannya dengan koin besar. Koin besar bisa diartikan materi. Karena bisa dikatakan Baim ini kan YouTube-nya sangat maju, sangat bisa dikatakan dapat peringkat di negara Indonesia ini. Karena kejadian tersebut akan membuat gejolak di dalam YouTube-nya dan membuat perlambatan perkembangan YouTube-nya ke depannya. Ya, jadi ada penurunan dari penggemarnya dikarenakan efek dari apa yang sudah terjadi. Makanya itu ini sebelum melakukan sesuatu dipikir-pikir dulu sesuai dengan hati nurani. Apalagi sudah melakukan seperti itu kemudian dipertontonkan di publik, ditayangkan di YouTube-nya, mau nggak mau ya yang namanya seorang kakek yang dibegitukan ya malu loh ya, malu. Ya nggak apa-apa sih misalnya pamer bagi-bagi uang, mungkin itu akan bisa memberi motivasi pada orang lain untuk seperti dirinya yang suka membantu orang. Tapi kalau mencaci maki, menghujat atau mengata-ngatain lebih baik jangan ditayangkan di YouTube-nya. Karena bagaimanapun itu juga kurang bagus ditonton oleh khalayak ramai. Apalagi si kakek ini sudah tua. Bisa jadi dikatakan itu mempermalukan si kakek di khalayak umum ya. Jadi kurang bagus, kurang etis untuk dilakukan seseorang publik figur yang sudah besar namanya seperti Baim Wong ini. Ya. Jadi ada kekecewaan
para netizen, para penggemarnya pada Pak Im Wong. Dan itu mempengaruhi perkembangan YouTube-nya Pak Im Wong ke depannya. Kemudian ada nasihat apakah untuk Pak Im Wong? Mari kita ungkap di sini. Ada simbol orang terkurung pedang, ada simbol passion, semangat, ada simbol quiz, sebuah pertanyaan untuk mencari jawaban, ada simbol kekecewaan di sini, kartunya bercampur, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini ada simbol fight, keyakinan. Ada simbol ini yang artinya gimana ya, jangan posesif atau jangan terlalu pelit. Ini malah ini jangan pelit kepada orang tua, artinya seperti itu. Kemudian di sini ada simbol seseorang yang berusaha untuk keluar dari permasalahan yang ada. Dan di sini ada simbol sebuah proses menuju kesuksesan. Selanjutnya di sini ada simbol kebimbangan dan kondisi yang bisa berubah. Dan di sini ada semacam tetap semangat menatap ke depan walaupun beban terasa berat ya. Jadi guys, apa yang terjadi di beberapa hari yang lalu itu membuat karir Pak Im agak terancam karenanya. Terancam di sini bisa dikatakan publik agak kurang respon kepadanya. Di sini ada simbol ini, simbol ancaman, simbol kondisi bahaya yang mengelilingi Pak Im. Bisa dikatakan kejadian tersebut mau nggak mau juga harus dipikirkan oleh Pak Im karena efek kedepannya kurang bagus untuk karirnya. Ya. Dan di sini ada passion, semangat menghadapi semuanya itu. Tapi di sini ada semacam mengapa hal itu terjadi? Cobalah kamu mencari jawabannya. Jadi Pak Im ini disuruh untuk merenung mengapa hal ini terjadi, mengapa penggemarnya menjadi kurang respon kepadanya. Pak Im disuruh mencari jawabannya di sini. Mengapa? Yang artinya Pak Im disuruh introspeksi diri. Terus baris kedua ini disarankan Pak Im jangan pelit kepada seseorang yang menderita. Maksudnya kepada seseorang yang hidupnya menderita. Ini loh ya. Ini bisa dikatakan, diartikan jangan terlalu pelit pada seseorang yang sedang kesusahan. Padahal kalau kita lihat di YouTube-nya Pak Im ini, dia gemar berbagi uang loh ya. Tapi nggak tahu kenapa kartunya ini keluar. Apakah apa yang kita tonton di YouTube-nya tidak sama sesuai dengan kenyataan sehari-hari? Entahlah ya. Karena di sini kartunya keluar, saya sekedar mengartikan dari apa yang maksudnya dari tanda-tanda yang keluar ini, yang artinya Pak Im Wong dinasehati jangan terlalu pelit untuk berbagi kepada seseorang yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, memang seharusnya ya kalau berbagi itu akan begitu dalam, artinya jika kita menolong seseorang yang benar-benar membutuhkan daripada kita membagikan pada seseorang yang sudah kenyang. Makanya itu kalau kita berbagi, alangkah baiknya disalurkan pada seseorang yang benar-benar membutuhkan. Seperti saran di kartu ini tadi. Berbagilah, jangan terlalu pelit berbagi pada seseorang yang betul-betul membutuhkannya. Betul-betul menderita. Kemudian di sini ada simbol ini, pergerakan. Pergerakan menuju sebuah kesuksesan. Karena kejadian tersebut, Pak Im Wong menghadapi kendala dalam karirnya ke depannya. Jadi agak ada penurunan untuk penggemarnya. Makanya itu disarankan untuk introspeksi diri seperti di sesi pertama tadi. Dan Pak Im juga harus tetap semangat dan kuat menghadapi kondisi yang semacam ini. Makanya sebelum terjadi sesuatu atau sebelum menayangkan, mengupload sebuah video, harus dipikir-pikir dulu dampaknya. Apakah video tersebut akan bisa mempengaruhi karir kedepannya ataukah bagaimana? Nah, saya juga heran. Apakah menayangkan video tersebut yang memperlakukan kakek seperti itu nggak diedit, ditayangkan begitu saja? Hati nuraninya di mana ya? Apakah itu sudah dianggap sebuah kepantasan memperlakukan seseorang kakek seperti itu?
Salah dan benar kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu kronologi kejadiannya sebenarnya seperti apa. Tapi menurut hati nurani, kalau memang nggak mau bantu ya lakukan omongan yang bagus, yang gimana, jangan sampai merasa dipermalukan si kakek ini ya. Kalaupun kakeknya ini mungkin salah karena sudah teriak-teriak di jalan, tapi alangkah baiknya jangan diperlakukan kakek seperti itu. Membagi-bagikan uang di depan kakek, sedangkan si kakek ini nggak diberi. Oh, kalian bisa berpikir sendiri. Apakah ini layak atau apakah ini pantas? Terserah pendapat kalian. Sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk prediksi karir Baim ke depannya, ternyata kejadian tersebut akan mempengaruhi karirnya, makanya diberi nasihat. Kalau melakukan sesuatu atau menayangkan sebuah video harus dipikir-pikir dulu apakah layak itu ditayangkan atau tidak. Karena kalau nggak layak, yang terjadi akan menjadi bumerang buat Baim sendiri. Karirnya akan menjadi berat perjalanannya ke depannya, atau karirnya akan menghadapi penurunan karena kejadian hal ini.